Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Mudah-mudahan di pagi ini adalah pagi yang terbaik untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama saya dengan Pak Sinto dalam kegiatan kita belajar matematika bersama dengan Pak Sinto. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat bagian yang pertama. Sebelum kita belajar fungsi kuadrat bagian pertama, kami ingatkan kembali agar kita terhindar dari COVID-19, maka ada beberapa hal yang saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah jangan lupa kita menjaga pola hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan sering mungkin, banyak berolahraga, makan makanan yang bergizi. Kemudian berikutnya jangan lupa memakai masker setiap kali kita keluar rumah atau bertemu dengan orang lain. Dan jangan lupa yang terpenting lagi, jaga jarak minimal 1 sampai 1,5 meter. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang fungsi kuadrat, terlebih dahulu kita mengingat kembali materi kita sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan syarat a tidak sama dengan 0, a, b, c bilangan real. Berikutnya, pada persamaan kuadrat kita juga sudah belajar yaitu diskriminan. Diskriminan dirumuskan d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Dari diskriminan ini kita dapat mengetahui bahwa jika d lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real berbeda. Jika d sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai suatu akar real, dan jika d kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar real atau imajiner. Hal ini penting anak-anak nanti ketika kita akan mempelajari tentang karakteristik dari fungsi kuadrat. Berikutnya, yang harus kalian ingat kembali bahwa jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif b per a, sedangkan hasil kalinya adalah c per a. Yang terakhir yang harus kalian ingat kembali adalah cara menentukan akar persamaan kuadrat. Cara menentukan akar persamaan kuadrat yang sudah kalian ada 3, yaitu dengan metode pemfaktoran, kemudian metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan menggunakan rumus ABC. Oke anak-anak, kita ke materi kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang fungsi kuadrat. Ada 7 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian fungsi kuadrat. Yang kedua, bentuk grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, titik potong grafik dengan sumbu X. Yang keempat, titik potong grafik dengan sumbu Y. Yang kelima, persamaan sumbu simetri. Ini bukan simetri, tapi simetri. Yang keenam adalah nilai maksimum minimum. Yang terakhir adalah koordinat titik balik. Oke, kita mulai yang pertama. Pengertian fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat dan bagaimana contohnya serta bagaimana bentuk umumnya? Oke. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang mempunyai variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Sedangkan bentuk umum persamaan kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a tidak sama dengan 0, a, b, c bilangan real. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ini bisa kita tulis juga dengan y sama dengan ax kuadrat plus ditambah bx ditambah c. Apa beda dengan persamaan kuadrat? Kalau persamaan kuadrat atau yang biasa kita sebut dengan PK, itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ya. Ketika y-nya diganti 0, maka fungsi kuadrat itu menjadi bentuk persamaan kuadrat. Oke. Contohnya dari fungsi kuadrat itu misalkan y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 7. Oke, contoh yang lainnya kalian bisa mencarinya.
Berikutnya anak-anak, kita akan membahas lebih dalam tentang karakteristik grafik fungsi kuadrat sebelum kita mempelajari fungsi kuadrat lebih dalam. Karena ini sangat mendasar bagi kalian sebelum belajar tentang fungsi kuadrat, mulai menggambar grafiknya, kemudian penggunaannya, dan lain-lain. Perhatikan gambar ini atau grafik ini. Ini adalah grafik dari fungsi kuadrat. Bentuk dari grafik fungsi kuadrat ini bentuknya adalah parabola. Nah, berarti parabola sebagai pemancar televisi, sinyal televisi itu sebenarnya diilhami dari fungsi kuadrat. Nah, dari karakteristik ini yang perlu kalian pahami, yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu adalah ini, Y-nya 0. Ada dua di sini, X1,0 dan X2,0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu adalah 0, C. Yang ketiga yang harus kalian pahami juga adalah sumbu simetri. Apa sumbu simetri ini? Sumbu simetri ini adalah sebuah garis yang membagi parabola ini menjadi dua bagian yang sama. Garis ini namanya adalah persamaan sumbu simetri. Dan berikutnya, ini namanya adalah titik puncak. Oke. Berikutnya anak-anak, bentuk grafik fungsi kuadrat itu ada dua. Yang pertama, ini terbuka ke bawah. Yang kedua, terbuka ke atas. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari kalian. Kapan grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas? Kapan grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah? Nah, ternyata begini. Dari fx sama dengan ax kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, jika a-nya ini kurang dari 0, a ini kurang dari 0, maka grafik ini akan terbuka ke bawah. Maka koordinatnya di sini, titik ini namanya titik balik maksimum. Jika a ini lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya terbuka ke atas. Maka titik puncak ini disebut titik balik minimum. Ini titik balik minimum nanti. Oke. Untuk lebih memahaminya, coba perhatikan contoh berikut ini. Tentukan arah grafik fungsi kuadrat berikut, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, untuk menjawab ini, maka kita ke bentuk umum dulu. Bandingkan dengan bentuk umum. Ya. Di sini diperoleh A sama dengan 3, lebih dari 0. Jika A lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Kemudian, yang nomor 2, kita bandingkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ternyata di sini kita peroleh A sama dengan negatif 2. A kurang dari 0. Maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Oke. Bisa dipahami? Oke. Jadi saya ulang kembali. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jika a kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah, maka ini namanya titik balik maksimum. Kemudian jika a lebih dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas, maka ini titik balik minimum. Ini titik balik maksimum tadi ya. Maksimum. Ya, contohnya tadi ini. Berikutnya anak-anak, kita pelajari yang ketiga, titik potong dengan sumbu X. Nah, ini. Titik potong dengan sumbu X.
grafik memotong sumbu X jika Y-nya 0. Maka jika Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, diganti Y sama dengan 0, maka menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini namanya apa? Ini namanya persamaan kuadrat. Oke. Persamaan kuadrat. Jadi, ketika kalian mencari titik potong dengan sumbu X, sebuah fungsi kuadrat, sama halnya kalian menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3, seperti tadi, dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dengan rumus. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat apakah grafiknya nanti memotong di 2 titik, apakah hanya menyinggung, atau tidak memotong sama sekali, bisa kita prediksikan. Dari mana? Dari D. Dari nilai diskriminan. Ingat, nilai diskriminan tadi, jika D lebih dari 0, maka mempunyai 2 akar. 2 akar itu berarti memotong 2 titik. Ya, lebih jelasnya seperti ini. Oke. Jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka fungsi kuadrat itu nanti akan memotong di 2 titik. Ini. Ya, di 2 titik ini. Oke. Sebentar. Di 2 titik. Jika D-nya sama dengan 0, maka fungsi kuadrat nanti grafiknya hanya menyinggung. Menyinggung di sini. Ya. Jika D-nya kurang dari 0, maka fungsi kuadrat itu tidak pernah memotong sumbu X. Oke. Oke. Sebagai contoh, tentukan titik potong grafik fungsi kuadrat berikut ini dengan sumbu X. Di mana, anak-anak? Ini. Nah, bagaimana menulis koordinatnya? Ingat, koordinat itu dinyatakan dengan X, Y. Ini adalah absis, ini ordinat. Nah, tadi memotong sumbu X jika Y-nya 0 di sini. Maka koordinatnya adalah di negatif 2,0 dan 4,0. Jadi titik potong grafik fungsi kuadrat berikut dengan sumbu X adalah di negatif 2,0 dan 4,0. Contoh berikutnya, tentukan titik potong fungsi kuadrat berikut ini dengan sumbu X. Ingat, titik potong dengan sumbu X itu syaratnya jika Y sama dengan 0. Sehingga fungsi kuadrat ini bisa kita nyatakan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Oke. Ini bisa kalian selesaikan dengan cara memfaktorkan rumus atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Caranya ingat dulu, bilangan kalau dikalikan hasilnya adalah 5, dijumlah 6. Oke, kita cari faktor 5. 5 itu adalah faktornya 5 kali 1. 5 itu bisa juga negatif 5 kali negatif 1. Mana yang berjumlah negatif 6? Ini berjumlah 6. Ini berjumlah negatif 6. Maka faktornya ini adalah X dikurang 5, X dikurang 1 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis X dikurang 5 sama dengan 0, atau X dikurang 1 sama dengan 0. Berapa? X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 5,0 dan 1,0. Oke. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Oke. Saya ulang kembali bahwa titik potong dengan sumbu X yang perlu kalian ingat, grafik itu memotong sumbu X jika Y-nya 0. Contohnya ini, ya. Oke. Kita lanjutkan dengan bagian yang keempat. Karakteristik grafik ini, titik potong dengan sumbu Y. Ya, ini.
grafik ini memotong sumbu Y jika X-nya 0. Ya, sehingga nanti koordinatnya ditulis 0, C. Oke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan titik potong grafik fungsi kuadrat berikut dengan sumbu Y. Mana sumbu Y? Oh iya, ini. Potong sumbu Y di sini. Maka grafik ini titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 8. Jelas anak-anak? Oke. Ini kalau kita lihat dari grafik, kemudian kalau kita hanya diketahui fungsi kuadratnya saja, bagaimana? Tentukan titik potong grafik fungsi kuadrat berikut dengan sumbu Y. Ingat, memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Maka X di sini kita ganti dengan 0. Ya, ketika Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5, X-nya kita ganti 0. Hingga menjadi 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 5. Berapa nilainya? 0 dikurang 0 ditambah 5. Sama dengan 5. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Untuk contoh yang kedua ini, silahkan dikerjakan sendiri sebagai latihan untuk kalian. Oke. Berikutnya anak-anak, yang harus kalian pelajari kembali dan harus dipahami itu adalah persamaan sumbu simetri. Nah, garis ini, seperti saya jelaskan di awal tadi, membagi kurva ini menjadi dua bagian yang sama. Jarak ini ke sini, dengan ini semuanya sama. Maka X ini merupakan titik tengah. Maka cara mencarinya X itu sama dengan setengah dari X1 ditambah X2. Ingat anak-anak, ketika ini pada persamaan kuadrat yang kemarin, X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ingat bahwa jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Berarti persamaan sumbu simetri ini X sama dengan setengah dari X1 ditambah X2, bisa kita nyatakan juga dengan X1 ditambah X2 adalah negatif B per A. Berarti rumus persamaan sumbu simetri bisa kita nyatakan dengan rumus negatif B per 2A. Jadi, rumus sumbu simetri itu selain setengah X, jumlah akar-akarnya atau setengah X1 ini dan ditambah X2 juga bisa kita nyatakan dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Oke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ini. Pada grafik ini memotong sumbu X di dua titik, yaitu yang pertama negatif 2. Yang kedua di titik di sini X 2 sama dengan 4. Maka rumus persamaan sumbu simetri tadi bisa kita hitung setengah dari X1 ditambah X2. Berapa? Setengah dari negatif 2 ditambah 4. Setengah dari 2. Jadi berapa? 1. Jadi ketemunya persamaan X sama dengan 1 itu dari sini. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Oke. Sekarang yang ini. Tentukan persamaan sumbu simetri fungsi kuadrat berikut ini. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X dikurang 2. Oke?
Ini harus dicari bagaimana anak-anak? Selalu begini, bandingkan dengan bentuk umum. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kalau ini X kuadrat ini di sini tidak ada koefisiennya, berarti ini koefisiennya adalah 1. Koefisiennya adalah 1. Maka A-nya ini 1, B-nya negatif 6, C-nya negatif 2. Maka ini kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, C sama dengan negatif 2. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Berapa? Negatif 6 dibagi 2 kali 1 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Untuk contoh yang kedua, caranya sama, silahkan kalian kerjakan sendiri. Oke, anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Oke, nilai maksimum minimum. Nah, kurva dari grafik ini terbuka ke atas, maka ini namanya nilai minimum. Nah, kapan mencapai nilai minimum? Ternyata grafik ini mencapai nilai minimum pada persamaan sumbu simetrinya, pas di nilai tengah-tengah ini. Maka bisa kita nyatakan bahwa nilai maksimum atau minimum itu tercapai pada sumbu simetri. Pada sumbu simetri. Atau kalau dengan rumus, ini langsung saya berikan rumusnya aja untuk menyingkat waktu. Di lain kesempatan, di tatap muka nanti saya jelaskan dari mana rumus ini. Bahwa nilai maksimum atau minimum itu dirumuskan dengan Y max atau min itu adalah negatif D per 4A. Oke. Nah, ini tadi sudah kita pelajari. Oke, ini adalah titik puncak, berarti ini adalah nilai maksimum. Kapan tercapai? Jika A kurang dari 0. Yang ini nilai minimum. Kapan tercapai? Jika A lebih dari 0. Oke. Sebagai contoh ini, tentukan nilai minimum atau maksimum grafik fungsi kuadrat berikut ini. Karena terbuka ke atas, grafik ini terbuka ke atas, maka nilainya adalah nilai minimum. Berapa nilai minimumnya? Ya, nilai minimumnya adalah Y sama dengan negatif 9. Ini adalah nilai minimum. Yaitu nilai minimumnya adalah Y min-nya sama dengan negatif 9. Oke. Nah, ini sekarang. Tentukan nilai minimum atau maksimum fungsi kuadrat berikut ini. Oke, kita lihat. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya 1. Nih. Ya. Dari sini kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, C sama dengan negatif 2. Nah, A-nya lebih dari 0. Maka grafiknya nanti begini. Berarti nilai minimum. Oke, untuk lebih gampangnya, nilai minimum tadi tercapai pada persamaan sumbu simetri. Kita cari persamaan sumbu simetrinya dulu. Apa rumusnya? X sama dengan negatif B per 2A. Kita cari. B-nya tadi negatif 6. Berarti ini A-nya 1. Berapa hasilnya? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 ini kita substitusi ke persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang negatif 6X dikurang 6X dikurang 2.
X-nya kita ganti 3. Berarti berapa? 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 dikurang 2. Berapa? 9 dikurang 18 dikurang 2. Negatif 11. Atau kalian bisa menggunakan rumus nanti begini. Y ini Y min ya. Y min rumusnya adalah negatif D per 4A. Silahkan kalian cari sendiri. Yang perlu kalian ingat, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nilainya sama nanti kalau kalian hitung. Oke. Yang terakhir anak-anak, kita akan mempelajari koordinat titik balik. Nah, koordinat titik balik ini karena terbuka ke atas, maka ini namanya koordinat titik balik minimum. Nah, koordinat titik balik itu nulisnya nanti begini, sumbu. Nah, sebentar, nulisnya adalah X susi, X sumbu simetri, koma, Y mat, atau Y minimum. Ya, karena koordinat berarti harus ini, ya, memakai ini. Lebih jelasnya, perhatikan ini. Tentukan koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat berikut ini. Oke. Caranya sama, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1, kemudian nilai minimumnya adalah min 9, maka koordinat titik baliknya adalah 1, negatif 9. Oke. Untuk contoh ini, silahkan kalian cari. Yang pertama langkahnya, kalian cari persamaan sumbu simetrinya. Rumusnya apa? X sama dengan negatif B per 2A. Nah, ini A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, C sama dengan negatif 2. Tadi sudah kita hitung di atas, ya. Nah, ini. Oke. Iya, nih. Sudah kita hitung tadi. Oke. Kemudian langkah yang kedua, ini kalian cari nilai maksimum atau minimumnya. Nanti koordinatnya silahkan kalian cari sendiri, tulisnya seperti ini. Ya. Anak-anak, itu yang dapat Pak Sinta sampaikan. Untuk lebih jelasnya, silahkan latihan soal ini dikerjakan. Ada beberapa soal, yang pertama ini. Silahkan dicatat, nanti dikerjakan sendiri sambil membuka latihannya. Ini. Oke. Anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Pak Sinto sampaikan. Mudah-mudahan yang Pak Sinto sampaikan ini bermanfaat, membantu kalian di masa PJJ ini, sehingga tidak mengurangi kualitas pembelajaran kita, baik tatap muka maupun PJJ. Dan yang perlu diingat, anak, yang terpenting saat ini, selain kebekalan ilmu, adalah yang nomor 1 adalah kesehatan. Maka, jaga kesehatan kalian. Insya Allah, Allah akan menjaga kesehatan kita. Banyak berdoa, mudah-mudahan kita semua disehatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita menjadi pribadi yang sukses. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.